Haleluya, puji Tuhan. Kesempatan yang indah kita boleh datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dia Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami masih boleh kuat, kami masih boleh sehat. Semua karena berkat-berkat-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memuji, memuliakan, menyenangkan hati Engkau. Urapi setiap kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Engkau Allah yang sangat baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua puji.
Jadi tetap percaya kiri kanan Tuhan, sekeliling hidup kita ada Tuhan. Amin, haleluya. Tetap percaya, menaruh harapan kami kepadamu Tuhan. Kami tidak takut, tidak gentar. Haleluya. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Haleluya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Setiap kami ada dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tak sedetik pun Kau jauh dariku, selalu Kau jaga hidupku. Tak sekalipun Kau meninggalkanku. Kau lukis aku di tangan-Mu, Yesusku. Kau
kami Tuhan. Lalu sebentar kami akan ditaburi dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Firman-Mu melegakan kami semua. Firman-Mu memberikan damai sejahtera. Firman-Mu memberikan sukacita bagi kami semua. Sehingga kami terus dapat melangkah. Kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Engkau hadir. Bekerjalah lebih lagi Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila firman-Mu itu menjadi rema bagi kami semua. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 14 Juni tahun 2020, kita masih mengadakan ibadah secara online. Tema khotbah yang saya sampaikan hari ini, Puncak Kerto. Apa itu Kerto? Dan apa itu Puncak Kerto? Ada apa di Puncak Kerto? Mari kita baca ayat pokok kita yang terambil dalam kitab 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang ke-24a berkata demikian. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerto. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerto. Jadi kerto adalah nama pohon yang ada di Palestina. Khususnya yang tumbuh di Palestina Selatan. Nama latinnya adalah Populus eupratica olive. Pohon kerto adalah pohon asli tanah Palestina yang tumbuh di padang gurun. Permukaan batangnya berbintik, daunnya tunggal, lonjong, bergerigi, tipis, dan kasar. Jadi pohon kerto ini pohon yang tumbuh khususnya di tanah Palestina di bagian selatan. Nama aslinya Baka dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani Sikaminos yang artinya menangis. Jadi pohon kerto ini pohon yang tumbuh di tanah Palestina dan permukaan batangnya berbintik-bintik. Daunnya tunggal, lonjong, bergerigi, tipis, dan kasar. Kita bertanya, ada apa di puncak pohon-pohon kerto? Mari kita perhatikan kembali ayat pokok kita yang berkata, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerto itu, haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jadi ada bunyi derap langkah. Dan kita bertanya, derap langkah, derap siapa? Langkah siapa? Dan siapa yang berkata bahwa di puncak pohon-pohon kerto ada bunyi derap langkah? Ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Suara Tuhan, firman-Nya Tuhan, ucapannya Tuhan, perkataannya Tuhan. Kita bertanya mengapa Tuhan berkata seperti itu? Dan kepada siapa Tuhan menyampaikan ucapannya? Kepada siapa Tuhan berfirman? Ini perkataan Tuhan kepada Raja Daud. Mengapa Tuhan berkata kepada Daud seperti itu? Kenapa Tuhan berkata seperti itu kepada Daud? Karena ada musuh yang mau menyerang Daud. Ada tentara Filistin yang keluar mendatangi orang Israel. Jadi kenapa Tuhan berkata seperti itu kepada Daud? Karena ada musuh yang mau menyerang. Ada tentara Filistin yang keluar mau mendatangi orang-orang Israel. Jadi yang pertama kita melihat ada musuh. Jadi Tuhan berkata, Tuhan katakan.
Kalau engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak-puncak pohon kerto, haruslah engkau bertindak cepat. Kenapa? Firman Tuhan katakan yang pertama ada musuh. Musuh yang berupaya menyerang dan mengalahkan. Dan itu pasti. Musuh punya keinginan untuk mengalahkan. Atau katakan menyerang dan mengalahkan orang-orang Israel. Kalau bicara tentang musuh untuk kita ada bicara tentang persoalan. Bukan manusia. Kita semua mengasihi manusia seperti Yesus inginkan kita mengasihi semua orang. Jadi musuh di sini bicara tentang persoalan. Bicara tentang masalah. Bicara tentang rintangan, halangan dan sebagainya. Nah saudara-saudara, kita harus waspada. Tidak sedikit hari-hari ini, anak-anak Tuhan yang dikalahkan dengan apa yang terjadi pada hari-hari ini. Orang bisa menjadi gelisah terus diliputi dengan ketakutan, was-was, khawatir. Banyak melanda termasuk orang-orang percaya. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan berkata seperti itu kepada Daud? Karena ada musuh. Dan musuh itu bisa menimbulkan ketakutan. Jadi yang pertama karena ada musuh. Yang kedua, kenapa Tuhan berkata kepada Daud? Karena Daud bertanya kepada Tuhan. Artinya Tuhan menjawab pertanyaan Daud. Daud bertanya kepada Tuhan sebelum dia bertindak. Jadi yang kedua, karena Daud bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan berkata kepada Daud. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab kita. Kembali kepada kisah Daud dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 10a dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Jadi Daud bertanya kepada Tuhan. Daud minta pertolongan Tuhan. Dan ini yang menggugah hatinya Tuhan, saudara. Untuk Tuhan berkata kepada Daud, Tuhan tidak bisa berdiam diri kalau melihat anak-anaknya perlu pertolongan. Seperti Daud yang berkata kepada Tuhan, yang bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan tergerak hatinya. Sekali lagi ini yang menggugah hatinya Tuhan. Untuk berkata kepada Daud, Tuhan tergerak hatinya. Begitu juga dengan kita bila ada anak-anak Tuhan yang memerlukan pertolongan Tuhan. Jadi saudara kita bisa melihat sampai di sini. Kalau kita hadapi persoalan, kalau saudara hadapi masalah, hadapi rintangan, persoalan dalam hidup ini. Datang sama Tuhan. Jangan jauh, tapi datang sama Tuhan. Hampiri Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan itu artinya Daud bersandar kepada Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan artinya kita juga memerlukan Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan. Sama dengan Daud, dia tidak mau bertindak tanpa seizin Tuhan. Tuhan juga mau kita tidak bertindak tanpa pertolongan Tuhan. Ini juga yang harus ada pada kita anak-anak Tuhan. Jangan bertindak tanpa menghampiri Tuhan lebih dulu. Bagaimana kita bisa menghampiri Tuhan? Waktu kita ibadah, waktu kita berdoa, waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita saat teduh dengan Tuhan. Jadi seharusnya anak-anak Tuhan, waktu hadapi persoalan, waktu hadapi masalah, rintangan, halangan dan sebagainya, jangan lupa menghampiri Tuhan. Datang sama Tuhan dalam doa, pujian dan penyembahan. Datang sama Tuhan, sembah Dia, muliakan Dia, lalu minta pertolongan sama Tuhan. Tanya Tuhan dan jangan bertindak atas dasar kekuatan diri. Kita tidak akan mampu hadapi persoalan kalau kita dengan kekuatan diri. Bahaya bila orang bertindak tanpa dasar firman, tanpa tanya Tuhan, tanpa lihat kebenaran firman Tuhan, maka dia akan gampang dikalahkan oleh musuh. Gampang dia dikalahkan oleh persoalan, gampang dia dikalahkan oleh masalah dan sebagainya. Mari kita lihat lebih jauh kisah ini dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud.
Kapan serangan itu datang? Kapan persoalan itu datang? Kapan masalah itu tiba? Kembali kepada Daud. Waktu bangsa Filistin, waktu orang-orang Filistin melihat Daud menjadi raja atas orang Israel. Waktu Tuhan jadikan Daud raja atas Israel, artinya waktu Tuhan serai tugas kepada Daud untuk memimpin bangsa Israel. Dan Filistin tidak mau. Begitu juga dengan kita, saudara tidak perlu heran. Waktu Tuhan pakai saudara memimpin orang lain kepada kebenaran firman. Lalu tiba-tiba ada masalah, ada musuh yang menyerang. Sekali lagi saudara jangan heran, jangan gelisah, jangan menggerutu. Kalau Tuhan pakai saudara, memimpin orang lain kepada kebenaran firman Tuhan. Lalu tiba-tiba ada musuh yang menyerang. Musuh dalam tanda kutip, persoalan masalah. Jadi musuh bisa bicara masalah, persoalan, halangan, rintangan dan sebagainya. Jangan berhenti. Jangan kecewa. Jangan mundur. Kita perhatikan. Di saat Daud dilantik jadi raja, artinya sekali lagi di saat Daud ditugasi oleh Tuhan, diserai tugas oleh Tuhan untuk pimpin bangsanya, lalu ada serangan orang Filistin. Itu tandanya orang Filistin mengakui pelantikan Tuhan atas Daud. Sebab dia melihat ketika Daud dilantik menjadi raja. Jadi mereka menyerang karena melihat Daud dilantik menjadi raja. Berarti mereka mau tidak mau mengakui pelantikan Tuhan atas Daud. Lalu Filistin menyerang. Berarti Filistin tidak mau Daud jadi raja Israel. Filistin ketakutan. Sadarkah kita kalau ada orang-orang yang kita pimpin kepada kebenaran firman, mereka kuat di dalam iman. Iblis tidak senang. Iblis tidak senang kalau orang melakukan firman Tuhan. Kalau orang cuma hanya beribadah, kalau orang cuma sekedar, iblis tidak keberatan. Karena mereka tidak jadi pelaku firman. Kalau orang jadi pelaku firman, iblis pasti ketakutan. Begitu juga dengan kita melihat kisah Daud, Filistin ketakutan. Nah, orang percaya kita tahu, jangan heran. Kalau seseorang sedang giat-giat melayani Tuhan, lalu sekali lagi ada serangan musuh menyerang, ada halangan, rintangan, persoalan dan sebagainya. Itu tandanya musuh tidak senang. Iblis tidak senang, iblis ketakutan karena dia tahu ada Tuhan dalam pelayananmu. Kalau engkau justru alami persoalan, bukan karena kesalahanmu, bukan karena kesalahan kita, itu tandanya iblis tidak senang, iblis ketakutan. Karena ada Tuhan dalam pelayanan kita. Ada Tuhan dalam pelayananmu. Ada Tuhan yang membela kita. Ada Tuhan yang membelamu. Ada Tuhan yang membela saudara, amin. Hati-hati dengan cendela jiwa. Mengapa? Karena iblis tidak senang. Filistin bicara tentang daging, ego dan sebagainya. Nah, iblis coba masuk melalui ego. Atau katakan harga diri atau prestis. Dari mana iblis masuk? Melalui jiwa. Kita melihat contoh dalam Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dia lihat dan sedap kelihatannya. Dia pikir sedap dari jiwanya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Pertanyaan kita, dari mana kok Hawa bisa tahu? Dari mana kok dia bisa terus lihat dan amati buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan? Dari mana? Bagaimana Hawa bisa tahu dan Hawa bisa terus lihat dan amati buah yang jelas-jelas Tuhan larang? Ya jelas dari perkataan ular atau iblis di dalamnya yang masuk melalui
jiwanya Hawa. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Lalu Hawa berpikir. Nah, pikiran, perasaan, kehendak itu adalah jiwa. Pasti Hawa terjebak dan dia mulai berpikir dengan jiwanya, apa betul ya? Apa benar? Buktinya dia terus melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dia terus lihat dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dia lihat. Lalu dia mulai berpikir dan menggunakan jiwanya. Pikirannya, perasaannya, kehendaknya atau kemauannya. Dia berkata dalam pikirannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Siapa yang bilang memberi pengertian? Perhatikan, Allah berfirman begini, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi Tuhan bilang jangan makan, jangan raba, nanti kamu mati. Itu yang Tuhan bilang. Tapi iblis bilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis bilang makan saja, tidak apa, kamu tidak akan mati. Iblis yang beri pengertian yang keliru. Mari kita kembali kepada firman. Kita perlu pengertian firman. Firman yang mengajar saudara dan saya, membuat kita tidak keliru, tidak salah langkah. Jadi kalau kita melihat kembali dalam kisah Adam dan Hawa, kemudian Hawa ulurkan tangannya dan petik buah itu lalu dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, kalau Hawa dari melihat ini belum tindakan, dia baru tertarik. Kalau Hawa dari melihat ini belum tindakan, tapi sudah mengarah kepada tindakan. Kita hati-hati. Apa yang kita lihat, apa yang kita lihat, terus kita lihat, itu akan mengarah kepada tindakan. Lalu kemudian Hawa mengambil, ini menjadi tindakan. Nah, tindakan itu terjadi karena dia melihat. Dia melihat, lalu kemudian dia mengambil. Ini jelas-jelas sudah terpengaruh dengan kata-kata iblis. Hati-hati, tindakan itu bisa menular ke orang lain. Dia lihat, dia ambil, dia makan, dia berikan kepada suaminya. Mari kita mau laraskan dengan firman. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Setiap orang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak dan kemauan. Tapi Tuhan mau pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, kemauan kita, atau jiwa kita, kita selaraskan dengan kehendak atau pikiran Tuhan. Kali itu jangan layani Tuhan dengan perasaanmu. Jangan layani Tuhan dengan kehendakmu. Atau hanya dengan jiwamu, tanpa layani Tuhan dengan jiwa dan rohmu. Mengapa harus dengan roh? Karena roh manusia adalah pelitanya Tuhan. Maka Tuhan memperingatkan manusia melalui rohnya. Jangan gitu loh. Gak baik itu. Jangan berbuat itu. Jangan tersinggung ya. Jangan ngambek. Jangan marah. Yang kamu layani adalah Tuhan. Bukan dia, bukan manusia, bukan dia yang memberi pahala, tapi Tuhan, bukan manusia dan seterusnya. Jadi sudah seseorang yang rohnya selaras dengan roh Tuhan, sekali lagi, seseorang yang rohnya selaras dengan roh Tuhan, dia tidak gampang bertindak berdasar perasaannya, kemauannya, gengsinya, egonya, prestisnya, harga dirinya. Dia nggak gampang ngambek, mutung, dan sebagainya. Karena roh manusia adalah pelita Tuhan. Maka Tuhan bisa berkata melalui roh manusia apa yang dia lakukan. Nah, kita melihat itu juga yang Daud lakukan. Waktu dia hadapi perlawanan orang Filistin, Daud tanya dulu sama Tuhan. Dalam ayat 19a dari 2 Samuel pasal 5. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu?
akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah Tuhan akan serahkan orang Filistin kepadaku? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Dan Tuhan selalu menjawab bila Daud bertanya. Tuhan juga akan selalu jawab pertanyaan kita, asal kita bersandar sama Tuhan. Jadi Tuhan jawab pertanyaan Daud dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 19b. Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jawaban Tuhan itulah yang menjadi tindakan Daud untuk maju dan berperang serta mengalahkan orang-orang Filistin. Nah, begitu juga seharusnya dengan kita, anak-anak Tuhan, orang percaya. Jangan bertindak dengan kekuatan kita, kemauan kita, perasaan kita, keakuan kita, keegoan kita, prestis kita, dan sebagainya. Waktu hadapi Filistin, daging dalam pengertian persoalan masalah. Jangan cepat-cepat ambil tindakan karena membela kepentingan daging. Jangan cepat-cepat ambil tindakan karena kepentingan daging kita. Harga diri, ego dan sebagainya pasti akan kalah dan daging yang menang. Jadi kita tahu sekarang kenapa ada orang Kristen awalnya menggebu-gebu melayani Tuhan. Dia siap melayani Tuhan, dia terus semangat melayani Tuhan, berkorban untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan maksudnya. Tapi kemudian hanya kadang-kadang dan akhirnya tidak melayani. Bahkan menghilang, tidak lagi ibadah. Atau masih mau melayani kalau mau melayani. Melayani kalau pengen melayani. Atau ibadah kalau mau ibadah dan seterusnya. Kenapa? Karena ambil keputusan menurut perasaannya. Saudara, kita tahu selama kita hidup di dunia ini pasti ada peperangan antara daging dan roh. Antara kepentingan jasmani dan kepentingan rohani. Jadi kita mengerti siapa yang kita layani, Tuhan. Maka kita harus bertanya kepada Tuhan. Perasaan kita, pikiran kita, kehendak kemauan kita, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak dan kemauan harus selaras dengan pikiran Tuhan, kehendak Tuhan. Karena itu jangan ambil putusan menurut perasaan kita. Tepatnya jangan sampai kita bertindak tanpa bertanya lebih dulu kepada Tuhan. Daud tanya dan Tuhan jawab. Dalam 2 Samuel 5 tadi ayat 19b, Tuhan menjawab Daud, majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tuhan bilang, maju. Artinya bergerak ke depan dan hadapi musuh. Jangan takut. Tuhan beri perintah kepada Daud untuk maju menghadapi musuh. Tuhan juga perintahkan kepada kita untuk maju hadapi persoalan. Maju itu ke depan, bukan mundur. Dan Daud maju. Daud maju sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan perkataan Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 20, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Jadi Tuhan hanya suruh Daud maju. Dan Daud maju lalu alami kemenangan di Baal Perasim. Baal Perasim ini adalah kubu pertahanan orang Filistin. Sekali lagi, Tuhan suruh Daud maju. Dan Daud maju. Dan Daud alami kemenangan di Baal Perasim. Baal Perasim itu adalah kubu pertahanan orang Filistin. Apa artinya? Artinya, kalau Tuhan menolong saudara, bukan cuma dia tolong Daud. Kalau Tuhan menolong saudara dan saya, kalau Tuhan menolong kita, maka Tuhan akan menolong kita sampai ke pusatnya. Kalau Tuhan tolong kita, Tuhan tolong sampai ke akarnya, sampai tuntas. Tidak peduli halangan, rintangan apapun. Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Amin. Dia Allah yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Nah, untuk alami kemenangan dari musuh, yang pertama tadi, Daud harus maju ke depan, bukan mundur. Artinya tidak boleh mundur apapun yang terjadi.
Kalau Tuhan yang suruh kita maju, pasti di ujung itu adalah kemenangan untuk kita. Amin. Pasti ada kemenangan sebab Tuhan yang suruh. Nah sekarang kita melihat yang kedua. Daud harus membuat gerakan melingkar. Dalam 2 Samuel 5 ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Jadi ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Jadi orang-orang Filistin ini sudah jelas kalah. Tapi tidak mau kalah. Tidak mau putus asa. Di mana ada kesempatan Filistin terus akan bergerak dan menyerang orang Israel. Iblis juga tidak mau menyerah. Iblis pantang menyerah sebelum waktunya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi iblis saja tahu akan disiksa di dalam neraka untuk selama-lamanya. Kalau iblis tahu, masa anak Tuhan mau dikalahkan oleh tipu daya iblis? Masa anak Tuhan mau layani Tuhan dengan perasaannya? Nah begitu juga dengan hidup ini sekali lagi. Selama kita masih ada di dunia ini, kita akan selalu diperhadapkan dengan peperangan melawan daging. Alkitab juga menjelaskan itu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi kalau dalam hidup ini, keinginan daging dikatakan berjuang melawan jiwa. Selalu dalam hidup ini begitu, saudara. Keinginan daging itu adalah menundukkan jiwa. Daging tidak punya pikiran, saudara. Daging tidak punya pikiran. Sebab pikiran, perasaan, kehendak, kemauan itu jiwa. Tapi daging hanya punya keinginan. Yang disebut keinginan daging, saudara. Daging tidak punya pikiran. Tapi punya keinginan. Yang disebut keinginan daging. Sedang yang punya pikiran adalah jiwa. Nah, kalau jiwa itu ditundukkan dengan keinginan daging, maka jiwa akan menuruti kemauan daging atau keinginan daging. Atau disebut kemauan tubuh. Dan tubuh ini maunya dibawa kepada keinginan daging. Atau hawa nafsu daging. Kalau jiwa ditundukkan dengan keinginan daging, maka jiwa akan menuruti kemauan daging. Kemauan tubuh daging ini selalu ingin dibawa kepada keinginan daging atau hawa nafsu daging. Jadi cara memperoleh kemenangan berikutnya yang kita bisa lihat tadi yang kedua. Tadi kan kita melihat yang pertama, Daud maju dan dia menang. Yang kedua, Daud dan pengikutnya harus membuat gerakan melingkar. Apa itu gerakan melingkar? Apa itu membuat gerakan melingkar? Kita baca 2 Samuel pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kerto. Saudara perhatikan. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi Daud selalu bertanya sama Tuhan. Dan Tuhan menjawab begini, jangan maju, tapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka. Orang yang terus memakai pikirannya atau berjalan dengan logikanya, dengan perasaannya, dia bisa bilang, loh kenapa Tuhan kok saya tidak harus maju saja? Dan saya terus alami kemenangan. Kenapa saya harus berjalan melingkar? Kenapa Tuhan kok tidak seperti yang pertama dan sebagainya? Sekali lagi kita melihat Tuhan pakai sesuatu yang beda. Karena dia punya kuasa. Tuhan pakai pohon-pohon kerto menjadi tameng bagi Daud dan orang Israel. Jadi Daud harus berjalan melingkar. Melingkari pohon-pohon kerto. Tadi kita tahu pohon kerto ini pohon yang tumbuh di Palestina Selatan. Daunnya tipis, bergerigi,
kasar. Dan dikatakan permukaan batangnya itu berbintik-bintik. Nama aslinya baka, yang artinya menangis. Tidak ada yang menarik. Nah kadang-kadang kita mau berkata seperti Tuhan, "Loh Tuhan, kenapa kok tidak seperti yang tadi, kenapa harus begini dan sebagainya." Tuhan lebih tahu dari kita, daripada kita tahu tentang diri kita. Tentang persoalan kita, dia lebih tahu dari apa yang kita alami, karena dia Tuhan. Jadi Tuhan pakai pohon-pohon kerto menjadi tameng bagi Daud dan orang Israel. Jadi tameng. Saudara dan saya yang dikasihi Tuhan. Kalau seseorang dipakai oleh Tuhan, kalau Tuhan pakai seseorang jadi alatnya, sebenarnya orang itu hanyalah alat Tuhan bagi kemuliaannya. Jangan bangga diri, atau coba membanggakan diri dengan apa yang Tuhan sedang percayakan. Jangan, Kalau kita melihat perjalanan ini orang Israel, ketika orang Israel maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Jadi Tuhan itu tahu Filistin sedang membangun kekuatan untuk serang orang Israel dengan cara berpencar. Dengan cara berpencar. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Efraim. Jadi kalau yang pertama kita melihat Filistin, dia maju menyerang Daud. Dan Daud disuruh maju dan Daud alami kemenangan. Seturut apa yang menjadi jawaban Tuhan. Lalu Tuhan tahu bahwa Filistin mulai memencar di lembah Refaim untuk menyerang orang Israel. Tuhan tahu Filistin sedang membangun kekuatan. Tuhan lebih tahu dari kita. Sebab itu jangan berkata Tuhan seharusnya kan begini dan sebagainya. Tapi kita mau taat kepada Tuhan. Kita lihat mereka bangun kekuatan, berpencar. Jadi kalau Israel maju ke depan, maka gampang dikalahkan. Kalau Israel dia tidak bertanya, kalau Daud tidak percaya kepada Tuhan dan terus maju dengan cara yang sama. Sedangkan Tuhan suruh melingkar. Sedangkan orang-orang Filistin di lembah Refaim berpencar, maka orang Israel gampang dikalahkan. Jadi sudah lihat, jangan takut jika kita seperti Daud selalu tanya sama Tuhan. Maka Tuhan yang maha tahu. Sekali lagi, jangan takut. Jika kita seperti Daud, tanya sama Tuhan, sandar sama Tuhan. Maka Tuhan yang maha tahu akan memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Amin. Jadi Tuhan suruh Daud dan pasukannya maju tapi membuat gerakan melingkar. Maksudnya Tuhan suruh Daud dan pasukannya berada membelakangi orang Filistin. Tidak berhadapan, membelakangi. Agar orang Israel dapat menyerang musuh dari jurusan pohon-pohon kerto. Apakah aneh cara Tuhan? Kita mungkin yang berkata, kok aneh ya Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada yang aneh. Dia punya segala hal yang baik untuk anak-anaknya. Kalau anak-anaknya bersandar sama Tuhan. Sebab jalan Tuhan bukan jalan kita. Dan cara Tuhan bukan cara kita. Caranya adalah cara yang tepat dan ajaib. Tuhan pakai pohon-pohon kerto menjadi tameng, menjadi pelindung bagi Daud sehingga musuh tidak bisa melihat. Jadi kalau ada orang-orang yang berdoa bagi saudara, menjadi tameng bagi saudara, karena punya kerinduan supaya saudara maju di dalam Tuhan, kuat iman dalam Tuhan. Itu karena Tuhan yang gerakkan mereka, bukan dengan kekuatan mereka. Siapa pohon kerto? Tidak ada yang indah. Begitu juga dengan orang percaya. Semua hanya alatnya Tuhan. Kadang Tuhan pakai sesuatu yang tidak masuk di akal. Artinya tidak terpikirkan sebelumnya. Tapi firman Allah katakan, Allah sediakan bagi orang yang percaya. Tidak masuk di akal, harus bersembunyi, harus melingkari pohon kerto. Dan kita tahu apa itu pohon kerto. Daunnya bergerigi, tidak ada yang indah, tipis daunnya, lonjong. Tapi firman Tuhan berkata apa yang tidak terpikirkan, Allah sediakan bagi orang percaya. Amin.
1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena itu, taat saja kepada Tuhan. Taat kepada jawaban Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Tunduk saja, mengalir saja, ikuti cara Tuhan memimpin hidupmu. Ikuti cara Tuhan memimpin hidup kita. Tuhan bilang buat jalan melingkar. Jalan yang membelakangi musuh. Berarti harus jalan memutar, bukan? Nah, itu sama membuat perjalanan Daud dan pengikutnya semakin jauh dan melelahkan. Mungkin orang berkata, Tuhan gak efisien itu Tuhan. Ini pemborosan waktu, pemborosan tenaga dan sebagainya. Harusnya cepat maju ke depan dan selesai dan alami kemenangan. Perjalanan Israel memang semakin jauh dan melelahkan dengan jalan melingkar. Tapi ini caranya Tuhan. Ini waktunya Tuhan untuk Israel alami kemenangan. Logika mungkin akan berkata enggak masuk akal, terlalu lama, melelahkan, membosankan, lama menunggu, terlalu lama Tuhan. Umumnya manusia maunya cepat terima apa yang dia inginkan. Enggak mau lama. Kalau doa maunya langsung didengar oleh Tuhan. Kalau tidak didengar, dia bandingkan dengan orang lain. Kok orang lain didengar Tuhan, kok saya tidak? Lalu mulai timbul omelan, gerutuan, menyalahkan orang lain. Dan bahkan juga bisa menyalahkan Tuhan. Sebenarnya bukan kali itu Tuhan berkata kepada orang Israel. Kalau kita melihat perjalanan orang Israel, bukan kali ini saja bangsa Israel disuruh menempuh perjalanan cukup jauh. Yang sebenarnya dekat. Seperti tadi kalau dia maju dengan melingkar pasti lebih dekat maju. Tapi Tuhan pernah berkata kepada umat Israel dalam Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Ingat, selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu untuk melihat sampai sejauh mana iman seseorang. Kalau kita melihat sebenarnya perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu tidak terlalu jauh. Tapi Tuhan bawa mereka berputar di padang gurun sampai 40 tahun. Supaya apa? Supaya mereka menjadi bangsa yang kuat dan selalu menang melawan musuh. Perhatikan kembali apa yang Tuhan lakukan, katakan kepada Daud. Tuhan bilang sama Daud, setelah engkau jalan dengan senyap melingkari mereka, engkau harus stop atau berhenti. Berhenti atau stop, itu bicara saat teduh. Di saat teduh dengan Tuhan, itulah saatnya Tuhan mengasah kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan. Jadi jangan bilang, lu kok Tuhan suruh aku melingkar, aku capek Tuhan, kok lama Tuhan tidak dengar, kok sekarang Tuhan suruh berhenti, kenapa Tuhan tidak suruh saya maju, apa Tuhan tidak mau menolong saya dan sebagainya. Lihat baik-baik, dengar baik-baik. Di saat Tuhan suruh Daud dan pasukannya melingkar sampai ke belakang pohon kerto. Nah, di saat teduh dengan Tuhan, saat mereka berhenti, itulah saatnya Tuhan mengasah kepekaan Daud. Demikian juga Tuhan mengasah pendengaran kita. Kita punya kepekaan dengan suara Tuhan. Tuhan bukan tidak mau menolong kita, Tuhan tidak mau menolong saudara. Tuhan mau kita mendengar suara Tuhan. Jadi ada kalanya Tuhan suruh kita jalan, ada kalanya Dia suruh kita berhenti. Ada kalanya kita mendengar suara Tuhan. Ada kalanya kita bersaat teduh dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk mendengar suara Tuhan. Di saat berhenti, Tuhan suruh Daud dan pasukannya pasang telinga. Artinya peka dengan suara Tuhan. Anak-anak Tuhan, orang percaya, jangan cuma baca firman, jangan cuma berdoa, tapi maksudnya baca firman Tuhan, miliki kepekaan dengan suara Tuhan, berdoa sampai engkau rasakan hadirat Tuhan dan Tuhan bicara kepadamu.
Jadi untuk apa mereka berhenti? Tuhan asah pendengaran mereka. Tuhan bilang begini dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerto itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jadi di puncak pohon-pohon kerto itu ternyata ada derap langkah Tuhan. Suara Tuhan diperdengarkan. Kalau Tuhan berkata seperti ini, kita harus bertindak cepat. Jangan santai, jangan malas, cepat bertindak. Artinya kita mengerti, kita punya kepekaan. Pada waktu Samuel dipanggil oleh Tuhan, Samuel, sampai beberapa kali lalu dia datang dan Imam Eli berkata, bukan aku yang memanggil. Sampai Imam Eli mengerti, kalau engkau dipanggil lagi, kau bilang, ya Tuhan aku siap mendengar. Tuhan asah kepekaan Samuel. Jadi di puncak pohon-pohon kerto itu ternyata ada suara Tuhan. Nah sekarang kita tahu, yang pertama jangan melangkah sebelum dengar petunjuk Tuhan. Jangan melangkah sebelum dengar petunjuk Tuhan. Jangan atasi masalah tanpa minta pertolongan Tuhan. Yang kedua, harus bertindak cepat. Tidak boleh santai. Tidak boleh santai, harus cepat. Artinya kalau tidak cepat, tidak akan alami kemenangan. Artinya tertinggal. Ada orang yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Kenapa? Karena tidak cepat. Karena tidak mau mendengar suara Tuhan. Dan giat dan dekat dengan Tuhan. Jadi artinya bergerak bersama Tuhan maksudnya cepat dan tepat. Nah kita melihat apa itu petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan itu adalah perkataan Tuhan atau firman-Nya Tuhan. Apa petunjuk Tuhan kepada Daud? Tuhan berkata, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerto itu. Tuhan berkata kepada Daud, bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerto. Bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerto. Apa enggak salah? Puncak pohon kerto, kita bisa melihat apa kuat diinjak dengan derap langkah Tuhan. Ya pasti daunnya gugur, rantingnya patah. Ada banyak orang berpikir seperti itu. Bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerto. Orang mulai berkata, gak mungkin dan sebagainya. Ternyata kita melihat sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan. Itu derap langkah Tuhan. Kalimat selanjutnya berkata, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu dan memukul kalah orang Filistin. Semua tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan mau berjalan di atas pohon-pohon kerto. Itu haknya Tuhan. Itu cara Tuhan. Tuhan mau berjalan di atas air. Secara hukum alam tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan selalu mungkin. Dalam Markus 6:49 ketika mereka melihat dia berjalan di atas air. Jadi kita melihat selalu mungkin bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan berjalan di atas air? Dalam ayat 48 Markus 6, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Jawabnya, karena Yesus melihat murid-muridnya perlu pertolongannya. Nah, mengapa Tuhan jalan di atas pohon-pohon kerto? Karena dia melihat Daud dan orang-orangnya Israel perlu pertolongannya. Perhatikan kata Yesus kepada murid-muridnya. Dia berkata dalam Markus 6 ayat 50b. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jangan takut, jangan panik, jangan bingung dengan cara Tuhan. Ikuti saja, taat saja. Mungkin tidak masuk di akal, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan tahu muridnya perlu pertolongan Tuhan. Tuhan tahu juga Daud perlu pertolongan Tuhan. Tuhan tolong muridnya, Tuhan tolong Daud, juga Tuhan akan tolong saudara dan saya.
Kalau kita terus dekat dengan Tuhan dan tanya kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa hadir kapan dan dimanapun. Tuhan bisa hadir kapan dan dimanapun. Dalam situasi apapun. Dalam Ayub 38 ayat yang pertama dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Tuhan jawab Ayub dari dalam badai. Ayub lihat badai dan merasakan badai dalam hidupnya. Tapi justru waktu ia alami badai, disitulah Tuhan berfirman kepadanya, di dalam badai. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan juga bisa jalan, Tuhan bisa ada dalam puting beliung. Dalam Nahum pasal pertama ayat 3b, Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai. Dan awan adalah debu kakinya. Apa mustahil bagi Tuhan? Tidak mustahil. Sebab Tuhan menyatakan dalam firman-Nya dalam Mazmur 107 ayat yang ke-29. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Tuhan bisa mengeringkan sungai dan meluapkan sungai. Tuhan bisa berjalan di atas air. Tuhan bisa bicara dan Tuhan bisa berjalan di atas puncak-puncak pohon kertau. Tuhan juga bisa mengeringkan sungai dan meluapkan sungai dalam Nahum 1 ayat 4. Ia menghardik laut dan mengeringkannya. Dan segala sungai dijadikannya kering. Jadi Tuhan juga bisa membuat gunung-gunung gemetar. Bukit-bukit mencair. Nahum 1 ayat 5b. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia. Dan bukit-bukit mencair. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita seperti Daud, tanya kepada Tuhan. Tuhan berikan jawabnya atas kita. Jangan takut, jangan gelisah, jangan menyerah. Seperti Daud waktu hadapi ancaman musuh, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu memberi petunjuk kepada Daud apa yang harus Daud lakukan. Bapak dan Ibu, saudara, para pendengar yang kasih Tuhan. Taat saja kepada perintahnya. Taat saja kepada firman-Nya. Jangan bertindak dengan kekuatan diri, tapi bertindaklah sesuai dengan kekuatan Tuhan. Dia bisa berjalan di atas puncak pohon kerto. Tidak mustahil bagi kita. Tidak mustahil bagi Tuhan. Itu akan terjadi dalam hidup kita, apa yang kita alami. Pasti kita akan alami kemenangan demi kemenangan. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu hari ini. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Persoalan, masalah, tekanan hidup ini bisa hadir. Tapi kami punya Tuhan yang penuh dengan kuasa dan mujizat itu. Tolong setiap kami Tuhan. Tolong para pendengar yang mendengar firman-Mu. Berikan iman yang kuat Tuhan. Berikan iman yang kokoh. Iman yang tidak tergoncangkan, iman yang percaya kepadamu, berserah kepada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan akan beri kemenangan dengan cara Tuhan. Kami mau tunduk kepadamu Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun dalam situasi seperti ini, kami yakin Tuhan tetap menyertai kami. Sebab Engkau berkata Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Tuhan tolonglah kami. Tolonglah umat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong gereja-Mu di tempat ini. Engkau menolong gereja-gereja di kota kami. Engkau menolong Tuhan gereja-gereja-Mu di mana-mana tempat. Anak-anak-Mu yang terus berharap kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan akan sertai. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa kami. Dengan upaya memutus COVID-19 ini. Kami yakin Tuhan akan berkati bangsa kami. Dengan memasuki new normal, kami percaya Tuhan terus akan menolong bangsa kami. Tuhan tolong kota kami Bapa. Kami percaya Engkau juga mengasihi kami semua. Engkau kasih kota kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami yakin Engkau dengar doa kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita menerima berkat dari Allah Bapa. Dari Allah Anak Yesus Kristus. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.